Mendekati kontestasi pemilihan kepala daerah di pemilihan serentak 2020, tampaknya suhu politik di Provinsi Bengkulu mulai panas. Baru-baru ini muncul diksi politik dari salah seorang politisi Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu. Ia menyatakan bahwa menyelamatkan Provinsi Bengkulu, Partai Demokrat dan PAN membangun koalisi Perahu Nabinu. Sontak saja, diksi politik ini menghebohkan perpolitikan Provinsi Bengkulu. Pertanyaannya, siapakah calon kandidat yang dapat menarik simpati rakyat? Apakah Helmi Hasan atau petahana Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa atau Agus Rin M. Najamuddin, dan atau ada figur lainnya? Terkait dengan diksi politik Perahu Nabinu, berikut penjelasan pengamat politik. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat YouTube untuk membahas isu yang lagi hangat dibicarakan di ranah publik lokal hari ini, yaitu soal isu menyelamatkan Bengkulu dari kehancuran. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional membangun koalisi Perahu Nabinu dalam kontestasi pemilihan Gubernur Bengkulu 2020. Kontan saja pernyataan salah satu politisi Partai Amanat Nasional terkait dengan isu Perahu Nabinu ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap diksi itu hal yang biasa di dalam politik, tapi dari kubu lawan politik Helmi Hasan, diksi ini dianggap tendensius dan cenderung provokatif. Nah, untuk melihat bagaimana diksi ini dalam konteks politik, maka dalam kesempatan ini saya akan membahas soal ini dalam hal komunikasi politik. Sebagaimana kita ketahui, asosiasi publik terhadap gestur dan semiotik politik menjelang pilkada itu semakin kental sensitivitasnya. Semua kelebihan calon akan dikapitalisasi pendukung untuk merebut simpati publik, dan sebaliknya semua kelemahan lawan politik akan dipolitisasi sehingga mengalami degradasi elektoral di mata masyarakat. Oleh sebab itu, permainan diksi di dalam politik bukan sesuatu yang haram dalam komunikasi politik, dan dalam ilmu komunikasi itu dinamakan dengan negative campaigns. Yang dilarang itu adalah melakukan black campaign seperti menyebarkan hoax dan fitnah. Lalu dalam kultur politik Indonesia hari ini, di mana tingkat melek politik rakyat yang masih rendah, maka penggunaan idiom dan diksi politik jauh lebih menarik perhatian dibandingkan melakukan debat rasional yang bersifat akademis. Rakyat lebih suka dan tertarik dengan propaganda dengan menggunakan diksi-diksi yang provokatif dibandingkan mendengar visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon gubernur atau bupati wali kota. Bahkan dalam kenyataannya, beberapa hal yang kemudian menjedot perhatian publik sesungguhnya bukan karena dampak praktis langsung atas permasalahan rakyat, tetapi
hanya sampai pada tataran wacana permukaan saja, maka kemudian pilihan kata seperti misalnya sontoloyo, guna, antek asing jauh lebih menggugah emosi publik di dalam mencari simpati elektoral. Terakhir, diksi politik yang digunakan Helmi Hasan di dalam kontestasi pilkada Gubernur Bengkulu 2020 yang cukup menghebohkan adalah terkait dengan pernyataan koalisi kapal Nabi Nuh. Ini berawal dari pernyataan dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari fraksi Partai Amanat Nasional ketika memberi pernyataan pasca pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam rangka menyelamatkan Bengkulu dari kehancuran, Demokrat dan Partai Amanat Nasional akan membangun koalisi perahu Nabi Nuh. Kontan saja pernyataan yang sedikit provokatif ini menimbulkan reaksi dari kubu lawan politik Helmi dalam kontestasi pilkada, yaitu kubu Petahana. Menurut kubu Petahana, pernyataan tersebut cenderung tendensius dan seolah-olah kondisi Bengkulu di bawah kepemimpinan Petahana hancur dan tidak benar. Berbagai pihak yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam persoalan-persoalan politik lokal hari ini juga ikut berkomentar, yang intinya ada yang pro dan ada yang kontra. Secara politik, diksi politik koalisi perahu Nabi Nuh yang diperbincangkan di tengah publik akan menguntungkan Helmi Hasan karena secara komunikasi politik, artinya pesan yang disampaikan melalui diksi ini mampu memberikan respon kepada publik, sehingga muncul persepsi bahwa koalisi Nabi Nuh identik dan dengan calon gubernur Helmi Hasan, dan diksi ini menjadi branded bagi Helmi Hasan. Sementara bagi kubu Petahana, jika terlalu reaksioner menanggapi isu ini akan mengirim pesan negatif secara komunikasi politik pada publik, sehingga bisa mempengaruhi elektabilitas. Seharusnya kubu Petahana harus lawan diksi kapal Nabi Nuh ini dengan diksi lain yang justru lebih populer dan menyentuh ranah emosi publik. Demikian kira-kira analisis saya terkait dengan pro dan kontra diksi politik yang dikeluarkan oleh kubu Helmi Hasan dengan membangun koalisi kapal Nabi Nuh. Dengan demikian kita bisa melihat perspektif lain bahwa permainan diksi politik di dalam proses kontestasi politik adalah hal biasa, tidak perlu ditanggapi secara reaksioner. Yang paling penting bagaimana kubu lawan politik bisa menangkis setiap serangan berupa diksi politik ini dengan diksi-diksi politik yang jauh lebih populer. Demikian sahabat YouTube Pemilu Bis, semoga mencerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.